Ketemu lagi dengan saya The Jackies Fashion. Video kali ini aku ingin memberikan tutorial pembuatan kerah Shanghai bulat dan beberapa tips agar kerah terlihat rapi. Jadi ditonton sampai habis ya. Pertama kita siapkan kertas lalu dilipat dua. Terus kita ukur ukuran kerung leher depan ditambah dengan kerung leher belakang. Setelah dijumlah, kita tarik garis sesuai dengan ukuran penjumlahan tadi. Titik leher pola depan. Di sisanya kita bagi dua. Titik yang paling akhir kita naikkan kira-kira 3/4 inci atau sekitar 2 cm. Untuk dengan penggaris lengkung ke titik leher pola depan. Dari garis yang sudah kita bentuk, kita naikkan tinggi kerah sesuai selera. Di sini aku pakai 1/4 inci atau sekitar 3 cm. Yang paling akhir kita beri garis bantu tegak lurus. Lalu masuk sekitar setengah inci atau 1 cm. Lalu sudah bisa kita bentuk kerahnya. Supaya kerah tidak menganga, kita berikan cubitan-cubitan pada polanya. Bagian tengah muka atas kerah kita kasih tanda sekitar 1/8 inci atau 2 mili. Lalu pola leher bagian depan kita bagi dua ya. Kita beri tanda juga pada bagian atasnya seperti ini, tarik garis di masing-masing titiknya. Lalu kita keluarkan, kita cubit sekitar 2 mili ke kanan dan 2 mili ke kiri atau kira-kira 1/4 inci. Selesai, kita gunting pola kerahnya. Kita radar bagian cubitan-cubitannya agar tembus ke bawah. Udah, kita buka kerahnya, lalu kita lipat cubitannya, beri lem agar tidak mudah lepas. Seperti ini, lalu lanjut kita letakkan pada kain yang serong. Ini cara untuk menentukan serong kain, tinggal kita bentuk sikuan seperti ini. Karena bahannya terbatas, jadi aku sematkan pentul ya sebagai tanda serong, baru aku letakkan polanya di atas kain. Letakkan kerung leher depan ini tepat di posisi serongnya kain. Lalu kita sematkan betul supaya tidak bergerak. Di sini saya potong selembar-selembar karena kainnya benar-benar sudah terbatas. Setelah disematkan pentul, kita gunting dan jangan lupa beri kampu sekitar setengah inci atau 1,5 cm. Kita buat 2 lembar seperti ini untuk kerah bagian luar dan kerah bagian dalam. Kita letakkan pola kembali di atas kain vislin atau bahan lapisan ya, sama kita ambil serong ya supaya dia lentur. Setelah vislin dipotong, langsung aku tempel ke salah satu bagian kerah dengan setrika. Setelah nempel, aku satukan kembali lembaran-lembaran kerah dengan polanya, lalu diradar. Setelah diradar, kita pertemukan bagian luar kerah, 2 lembar ini bertemu,
Lalu kita sematkan pentul di atas tanda radar atau tanda jahitan, boleh juga dijulujur. Ada beberapa yang mungkin bisa langsung menjahit tanpa harus pentul atau julujur. Tapi saran aku sebaiknya dijulujur atau pentul agar pengerjaan kita rapi sesuai ukuran dan tidak merusak kain kalau harus didedel. Setelah dipentul, bisa mulai kita jahit dari bagian atas kerah, yaitu tepat di atas tanda radar atau tanda yang sudah dipentul tadi. Setelah dijahit, kita kecilkan kampu, ya, kita gunting, lalu kita cekris segitiga agak rapat supaya bagian atas kerah itu bisa press lebih rapi. Lalu setelah digunting kita buka, ya, kita tindas pada bagian yang ada lapisan kislinnya. Setelah ditindas kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini udah siap kita pasangkan ke leher bajunya. Langkah selanjutnya kita beri tanda titik tengah dari kerah ini, ya, dengan cara kita lipat dua. Nah, seperti ini baru kita beri tanda, boleh digunting atau dengan tanda radar. Di sini saya menggunakan tanda radar, ya, sebelumnya udah saya tanda radar. Bagian tengah muka dari badan juga kita beri tanda. Nah, di sini juga saya udah beri tanda radar. Bisa juga digunting, ya, sedikit, ya. Nah, seperti ini. Kita pertemukan antara titik tengah kerah leher yang sudah diberi fislin dengan titik tengah leher bajunya. Dari bagian yang baik bertemu dengan bagian yang baik. Kita sematkan pentul di sekeliling tanda radar, jadi antara radar di leher dengan yang di kerah bertemu. Sudah disematkan pentul sekeliling kerah dan kerung leher, lalu kita mulai jelujur, ya. Saran saya dijulujur supaya tidak bergerak, karena kerah ini kan bentuknya melengkung, ya, jadi tetap akan rapih jahitannya. Lalu kita jahit dengan mesin sekeliling sambungan antara kerah dengan leher. Setelah dijahit, kita gunting lagi segitiga agak rapat agar kerah leher bagian bawah yang nyambung dengan baju juga terlihat rapi dan press. Setelah dijahit, biasakan jahitan kita itu selalu disetrika dengan semprotan dan diberi alas kain, ya, biar tidak rusak, kainnya kena panas setrikaan, ya. Ini kita press agar jahitan kita terlihat rapih, ya. Dilipat membentuk kerahnya, lalu diserika. Kampu kerah bagian dalam juga diserika sesuai dengan tanda radar. Gunanya agar ketika menutup kerah nanti lebih mudah karena sudah terbentuk. Selanjutnya kita lipat kerah, ya, yang bagian baik bertemu dengan bagian baik, ya, seperti ini. Lalu kita jahit lurusan dari resleting. Kita kecilkan sisa kampu, terus dibalik, ya. Ini dibantu dengan jarum agar sikuan sudut pada kerah terbentuk dengan rapi. Begitu juga dengan kerah sebelahnya, kita jahit juga lurus dari resleting. Sama, setelah dijahit kita kecilkan kampu lalu dibalik dan dibantu jarum untuk bentukan sikuannya. Kita naikkan resleting, lalu cek apakah kerah antara kanan dan kiri sama. Jika belum sama, kita samakan dahulu. Jika sudah sama, baru kita tutup ke dalam dan sematkan pentul di sekeliling kerah. Lalu kita jelujur supaya kerah benar-benar rapi. Jika sudah selesai dijelujur, baru kita jahit dengan mesin.
Ini hasil setelah dijahit, ya, terlihat rapi dan tidak menganga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tanda lonceng.